Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan guru tertentu tahun 2024. Perkenalkan, saya Eka Mustikawati, mahasiswa PPG dalam jabatan guru tertentu tahap 1 tahun 2024 Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Saya mengajar di SD Negeri Neglasari, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Hari ini, Jumat 13 September 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 6 semester 1 dengan materi pubertas. Mohon saran dan masukan dari Bapak dan Ibu untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa yang tidak masuk dan tahu berapa alasannya? Apa? Tidak masuk? Anak-anak ya, kita doakan teman kita yang lagi sakit, semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baik pembelajaran ini dimulai dulu dengan doa. Untuk pembacaan doa dipimpin oleh Fadil. Silakan Fadil. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai bentuk rasa cinta tanah air, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita akan menyanyikan dulu lagu wajib nasional, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Semuanya silakan untuk berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, menjajah pulau-pulau, sanggup menyambut menjadi sanggup jiwa Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Sekalian, hari ini kita akan belajar tentang pubertas. Tapi sebelumnya, mari kita ulas kembali pembelajaran atau materi pada minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita telah membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Masih ingat tidak materi yang kemarin, yang minggu lalu tentang pertumbuhan? Coba, siapa yang masih ingat tentang apa yang dimaksud dengan pertumbuhan? Ya, Najwa, silakan. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan? Proses pertumbuhan, ukuran dan volume tubuh yang dapat diukur dengan menggunakan angka. Jadi proses pertumbuhan volume tubuh yang bisa digunakan menggunakan angka, yaitu dari mulai tinggi badan, berat badan, dan juga besar badan. Nah, sekarang siapa yang masih ingat tentang definisi perkembangan? Ya, Fahmi silakan. Proses pematangan berisi organ-organ tubuh
tumbuh menuju kedewasaan dan tidak bisa diukir menggunakan angka. Proses Contohnya pertumbuhan. ketika kita kecil dari belum bisa berjalan menjadi bisa berjalan. Proses pertumbuhan yang tidak bisa dilakukan dengan menggunakan angka, yaitu dari mulai kita belum bisa berjalan sampai dengan bisa berjalan, dari mulai belum bisa bicara sampai dengan kita bisa bicara. Nah, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Siapa yang masih ingat di sini tentang faktor-faktor? Ya, saja silakan. Jadi faktor-faktor yang bisa mempengaruhi tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia itu yang pertama ada hormon, yang kedua ada gen, yang ketiga ada gizi, yang keempat ada aktivitas yang berupa otot dan otak. Di sini sebelum kita mempelajari pubertas ada tujuan pembelajaran yang harus kita lakukan. Yang pertama, dengan kegiatan menyimak video pembelajaran tentang pubertas, siswa dapat memahami pengertian pubertas serta dapat menyebutkan ciri-ciri pubertas. Melalui tanya jawab dan diskusi, siswa dapat mengerjakan soal dengan tepat. Yang terakhir, setelah berdiskusi di dalam kelompok, siswa dapat membuat poster tentang perubahan fisik dan psikis pada masa pubertas. Baik, nah sebelum kita berlanjut, ada yang sudah tahu tidak apa yang dimaksud dengan pubertas? Ada yang sudah tahu? Pubertas itu adalah masa, bisa disebut dengan masa akhir balik atau juga masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Baik, sekarang kita simak video ya tentang pubertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, kembali lagi di kelas belajar. Hari ini kita akan belajar lagi tentang pembelajaran ilmu pengetahuan alam tentang materi pubertas, pengertian dari pubertas. Jadi, adik-adik, pubertas adalah masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Baik, dari video pembelajaran tadi kita akan paham apa yang dimaksud dengan pubertas. Apa itu pubertas? Pubertas bisa diartikan dengan masa dan mental yang disebabkan oleh perubahan hormon. Pubertas juga bisa diartikan dengan masa akil balik dan juga masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Ada dua jenis perubahan yang terjadi pada masa pubertas, yaitu perubahan primer dan juga perubahan sekunder. Ciri sekundernya, suara lebih nyaring atau lebih melengking. Yang keempat, organ kelamin atau organ reproduksi sudah mulai berfungsi. Nah, adapun ciri primer masa pubertas pada anak perempuan yaitu mengalami menstruasi atau haid. Nah, tadi kalian mau berangkat sekolah mandi dulu tidak? Mandi, yakin? Selanjutnya, bersihkan wajah secara teratur. Yang selanjutnya, pakailah pakaian dalam yang menyerap keringat. Selanjutnya, nah di sini ada tips menjaga masa pubertas. Yang pertama, ada mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan rajin beribadah. Yang selanjutnya, selalu berpikir positif dan melakukan perbuatan yang positif. Yang terakhir adalah mencari informasi, bertanya dan berdiskusi tentang pubertas dan pendidikan seks kepada orang yang mengerti. Jangan sampai. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya tentang materi pubertas? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, misalkan kita bahas kembali ya, sampai di mana pemahaman kalian tentang pubertas. Apa yang dimaksud dengan pubertas? Pubertas adalah ya, masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Sekarang masa pubertas secara sekunder pada anak laki-laki. Yang pertama,
disebut bau badan dan jerawat. Yang kedua, ucapun. Yang ketiga, tubuh kumis dan janggut. Yang keempat, tubuh bulu halus di daerah tertentu. Yang kelima, suara menjadi berat. Yang keenam, dada tampak lebih bidang. Baik, nah sekarang setelah kita mempelajari materi tentang pubertas, tentu saja kita sudah tahu ya perubahan fisik dan psikis pada anak laki-laki dan juga perempuan. Nah hari ini sebagai proyeknya kita akan membuat poster tentang pubertas. Kelompok A, Fahri ke kelompok D, silakan. Najwa ke kelompok A, silakan. Silakan bergerak ke kelompok A dan Sasha ke kelompok B. Baik, sekarang Ibu akan memberikan lembar kerja kelompoknya ya. Silakan kalian tulis di sini. Untuk jawabannya nanti kalian bisa di sini di bawahnya jawaban. Ini kelompok A. Ini sudah dapat kelompok A. Oh, kelompok B. Kelompok A itu ya. Masih semangat anak-anak belajarnya? Melihat, mendengar, fokus. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Sudah semuanya? Baik, kalau semua sudah mengerjakan kelompoknya, mari kita presentasikan tiap kelompoknya ke depan masing-masing. Untuk kelompok A, silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil daripada diskusi. Muncul bau badan dan jerawat wajah dewasa lansia. Tepuk tangan buat kelompok A. Sekarang silakan untuk kelompok B, perwakilan untuk ke depan. Silakan. Pubertas pada laki-laki, urutan masa perkembangan manusia, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, lansia. Tepuk tangan untuk kelompok B. Nah, sekarang silakan untuk kelompok C. Depan. Tepuk tangan. Nah, sekarang untuk kelompok D, kelompok yang depan, silakan ke depan. Fahri. Tentang masa perkembangan manusia. Bukan. Baik anak-anak, ucapkan terima kasih ya atas. Pertanyaan pertama yaitu sebutkan ciri pubertas pada anak laki-laki. Tentu saja di sini ada sekunder dan juga primer ya. Kalian sudah tahu. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan yang nomor 2, jelaskan perubahan fisik yang terjadi selama masa pubertas. Apa? Yang selanjutnya yaitu sebutkan ciri-ciri pubertas pada perempuan. Yang pertama suara lebih. Yang kedua, Ikutan juga besar.
poster tentang fisik dan psikis pada masa pubertas. Kemarin ibu menyuruh membawa apa? Pensel gambaran sudah disiapkan? Sudah. Makan siapkan ya. Silakan pensel gambarnya disiapkan. Sebentar ya. Sini aja. Ya, gambar saja. Ya. Jadi hari ini kalian membuat proyek apa? Poster tentang perubahan fisik dan psikis pada masa pubertas. Maka kalian mau pilih yang mana? Sesuaikan dengan yang kalian bisa ya. Baik anak-anak, sudah semuanya? Silakan untuk perwakilannya ke depan membawa poster atau proyek yang sudah dibuat. Silakan ke depan. Bagaimana hasil dari proyek kalian dalam membuat poster perubahan psikis terhadap pada masa pubertas. Silakan. Nah, ini adalah bentuk daripada poster-poster tentang perubahan psikis pada masa pubertas. Silakan duduk kembali. Anak-anak, apakah pembelajaran hari ini sudah dimengerti? Kalau kalian sudah mengerti tentang pelajaran hari ini, yaitu materi pubertas, maka ibu ingin mengetahui sampai di mana pemahaman kalian tentang materi yang sudah disampaikan. Siap untuk melakukan tes pemahaman seputar materi pubertas? Nah, ini sampai di mana pemahaman kalian secara perorangan dalam mengetahui atau menguasai materi hari ini, ya? Ini nama siswa masing-masing ya, nama siswa masing-masing. Di situ sudah ada nama siswa masing-masing. Ya, belum. Ini di sini. Jawaban. Nama masing-masing. Ya. Nama Rapli, Eko, Ruli. Nama memakai nama masing-masing ya, itu karena untuk pemahaman kalian tentang materi yang sudah dijelaskan. Kemarin ada 5 kali ya. Kemarin ada 5 kali. Ada 5 kali yang kemarin.
Sudah semuanya mengerjakan tugasnya? Sudah. Nah, silakan kumpulkan. Kumpulkan depan. Baik anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Tetapi sebelumnya, marilah kita sama-sama menyimpulkan materi hari ini apa saja yang sudah kalian ketahui. Ya, tentu saja apa yang dimaksud masa pubertas, apa itu pubertas, terus ciri-ciri sekunder dan primer pada anak laki-laki dan perempuan, tips-tips untuk menghadapi masa pubertas, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi masa pubertas. Coba sekali lagi, apa itu pubertas? Pubertas adalah masa peralihan dari anak-anak ke dewasa. Terus bisa diartikan apa lagi pubertas itu? Masa akhir balik. Nah sekarang ciri sekunder pada laki-laki apa saja? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, sedangkan ciri primernya pada anak laki-laki masa pubertas itu adalah basah. Yang selanjutnya ciri sekunder pada anak perempuan yang pertama, yang kedua, dan payudara membesar, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Sekarang ciri primernya apa? Yang kedua, tips-tipsnya untuk menghadapi masa pubertas. Yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Dengan apa? Mencerahkan. Yang kedua, banyak membaca buku pengetahuan. Yang ketiga, mengembangkan hobi dan bakat yang kita punya. Yang keempat, Selalu berpikir positif dan melakukan perbuatan yang positif. selalu berpikir positif dan juga melakukan perbuatan yang positif. Yang selanjutnya, Pilih teman atau pergaulan yang baik. ya pilih teman atau pergaulan yang baik. Kemudian apa lagi? Mencari informasi sebenarnya dan berdiskusi tentang kebenaran dan pendidikan. Iya. Alhamdulillah ya, hari ini pembelajaran berlangsung dengan baik. Nah, sebelum kita mulai pelajaran ini, alangkah lebih baik kalau ditutup dengan doa dulu ya. Silakan Pak Gil pimpin doanya. Terus yang ada kita baca doa.